bertemu lagi dengan saya Linda Wahyudi dalam cerita LW. Oh ya, sehat ya semua ya. Satu hal yang tidak boleh lupa, kalau kita keluar jangan lupa masker, pakai masker ya. Ini untuk menjaga kesehatan kita, dan jangan lupa juga selalu bawa pencuci tangan. Kalau kita tidak bisa cuci langsung, kita bawa pencuci tangan. Oh ya, saya minggu lalu berjanji loh, ada satu yang kurang dalam cerita Olimpiade. Nah, apa? Mengenai boykotnya tim Indonesia atau kontingen Indonesia di Olimpiade 1964 di Tokyo. Masalahnya, boykot-memboykot tuh biasa sekali. Banyak, hampir di setiap Olimpiade ada saja. Memang tidak setiap Olimpiade, tapi selalu ada boykot oleh Amerika, dibalas lagi, diboykot lagi oleh Soviet. Pokoknya semuanya saling memboykot. Nah, di tahun 64 di Tokyo itu sebenarnya Indonesia kenapa memboykot? Jadi ada sebenarnya gara-garanya atau ada masalahnya. Ketika tahun 63 Indonesia di bawah pimpinan Bung Karno, ingat nggak ada namanya Ganevo? Ganevo itu Games of the Nation Emerging Force. Jadi ketika itu ada aturan atau ada sedikit ya masalah yang selalu dikaitkan antara olahraga dan politik. Kenapa? Itu yang sebenarnya tidak disukai oleh Olimpiade. Olimpiade sendiri selalu memisahkan antara politik dan olahraga. Nah, ketika itu Indonesia memboikot Taiwan dan juga Israel. Nah, kemudian di 64 Tokyo bukan dibalas ceritanya, tapi mungkin juga ya dalam tanda kutip. Nah, ketika Indonesia sudah datang di Tokyo itu, atlet kita atletik dia sudah berada di tempat atletik, tapi kemudian kita menarik diri bersama-sama Korea Utara. Itu ceritanya. Selain boykot, apalagi coba? Ada saja, selalu masalah rasis, biasa ya, antara kulit putih sama kulit hitam. Nah, kemudian ada apa lagi? Yang paling ini adalah 3 kali sebenarnya Olimpiade itu pernah ditiadakan, yaitu pada saat Perang Dunia Pertama, yaitu di Berlin tahun 1916, terus Perang Dunia Kedua, ada 2 tuh, 1940 di Tokyo ditiadakan juga, dan tahun 44 di London. Apalagi ya, di dalam pesta olahraga terbesar ini selalu ada masalah. Satu yang paling serem, yaitu masalah teroris. Masalah teroris ini pernah menjadi begitu besar, yaitu di mana? Di München, Jerman, tahun 1972. Dan ini pada saat itu juga ada saksi-saksi dari atlet-atlet kita yang kebetulan hampir dekat sekali atlet village-nya dengan atlet Israel. Jadi waktu itu ada penyerbuan antara atlet Palestina dengan atlet Israel. Dan waktu itu saya masih ingat ada cerita dari beberapa atlet kita yang hadir di sana, dan sayangnya mereka sudah almarhum, yaitu Mirna Harjo Lukito, peloncat indah kita, kemudian ada juga Ferry Moniaga, petinju juga, kemudian ada lagi satu atlet lagi, kalau nggak salah atlet angkat besi kita, Charlie Bertios. Nah, mereka itu juga pada tahun 72 menjadi saksi-saksi pada Olimpiade, kita bilang Olimpiade berdarah atau Black September. Nah, apalagi ya selain teroris, ada bom di Atlanta tahun 1996. Kebetulan saat itu saya dan teman-teman berada di sana ketika meliput Olimpiade 96 Atlanta.
Jadi ketika itu kami sedang duduk, jadi ada pesta gelaran atau biasa selalu ada panggung. Nah, kita berdiri di sore hari dekat sekali dengan tempat di mana bom itu ditaruh. Ya kita waktu itu nggak tahu ya ada bom di situ. Dan benar-benar ya alhamdulillah kita semua teman-teman Indonesia dan juga ada kontingen, ada official, ada wartawan ketika itu lagi break, jadi sore hari. Nah, kita dengar musik di situ sambil makan-makan. Totonya kita pas meninggalkan tempat itu kira-kira 15-20 menit. Kalau nggak salah jaraknya juga tidak jauh dari situ, sekitar 200 meteran. Saya masih ingat ada Pak Bob Hasan, ada Pak Wismoyo sebagai ketua KONI waktu itu. Nah, tahu-tahu duar meledak. Dan kita semua benar-benar ya, oh apa nih? Kita kaget sekali, ternyata kita baru tahu bahwa itu sebuah bom. Ada satu lagi yang selalu jadi masalah, dan ini terus saja masih aja ada dan tidak kapok-kapoknya. Apa? Doping. Masalah doping memang selalu berkaitannya dengan prestasi-prestasi yang gila-gilaan. Ingat nggak Ben Johnson, pelari dari Kanada, hitam, legam, tegap, puas, spearnya, ototnya luar biasa. Dia lari dan memecahkan rekor dunia. Bahkan ketika itu lawannya Carl Lewis yang sebelumnya mengantongi 5 medali emas di lintasan atletik putus. Tapi apa? Ketika beberapa waktu setelah dites doping, ternyata Ben Johnson pakai steroid. Nah, steroid inilah yang selalu menjadi hantu untuk semua atlet. Kadang-kadang atletnya sendiri nggak tahu, tapi siapa? Pelatihnya yang suka memberi. Dan steroid ini terus masih bermasalah. Bahkan soal doping tidak hanya memakai steroid aja, tapi ada satu lagi, memakai darahnya sendiri yang disuntikan kembali, dan itu menjadi sesuatu kekuatan. Pasti masih ingat pembalap sepeda jagoan Tour de France, Ian Armstrong. Akhirnya apa? Dia mengaku dan membuka semua rahasianya, yang akhirnya dia dihukum dan tidak akan pernah lagi tampil di mana-mana. Begitu banyak sekali ragam cerita, sedih, senang, luar biasa itu Olimpiade. Dan tentunya sekalipun kali ini, tahun ini Olimpiade Tokyo tidak terjadi, tapi tahun depan mudah-mudahan akan terjadi. Jangan lupa, jangan takut, dan jangan berhenti untuk berlatih, terutama untuk adik-adik kita, atlet Indonesia. Percaya, Anda pasti bisa, dan sehat serta semangat. Saya Linda Wahyudi, I'm Sport.